Kenapa berbahaya? Iya. Mari kita simak video yang kita akan ulik, kita akan ulas kenapa hal ini bisa berbahaya. Bahwa IKN ini merupakan ibu kota yang modern, smart city, green city, berwawasan teknologi. Jadi memang IKN ini memang dari awal dibentuknya memang banyak pro dan kontra, tapi memang kalau kita melihat untuk ke belakangnya ini, untuk waktu sekian lamanya, emang IKN ini kita butuhkan karena secara nggak langsung IKN ini menjadi ikon buat negara kita, menimbulkan banyak investor juga, Mr. Puisi ya, dan mungkin ini juga akan menjadi daya tarik negara kita untuk warga-warga atau negara luar negeri lainnya untuk apa sih Indonesia. Kita lihat bahwa masih ada juga paslon calon presiden dan wakil presiden untuk mendukung keberlanjutan program-program yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita, Mr. Puisi. Ya, pada hari ini mendung-mendung dingin nih di sini, tapi kita harus tetap semangat. Nah, kita selalu ditemani dengan narasumber kita, siapa lagi kalau bukan Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Gimana Mr. Puisi kabarnya hari ini? Hari ini selalu semangat pagi. Tuh. Setiap pagi kita harus bersemangat, tidak menghayal, tetapi banyak mendengarkan berita-berita terhangat. Betul. Kenapa demikian? Ya karena kita sebagai warga negara yang ingin ikut mewarnai pemilihan presiden 2024 ini, sehingga didapatkanlah presiden yang mumpuni untuk membantu meringankan masyarakat secara luas yang masih banyak di bawah hidup di bawah kemiskinan. Betul. Kiranya program-program mana sih yang akan diusung oleh setiap presiden dan wakil presiden, program yang terbaik untuk masyarakat, kiranya itulah yang kita harus bantu dan harus informasikan sehingga kita mendapatkan presiden 2024 yang sangat luar biasa untuk masyarakat, terutama untuk rakyat di pedesaan yang taraf hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Waduh, luar biasa ini pada hari ini pembukaannya udah hangat sekali. Nah, ini kita bisa lihat judulnya nih, IKN dalam bahaya. Ini kenapa kira-kira Mr. Puisi? Kenapa bisa dibilang IKN ini dalam bahaya? Padahal saya ini tipe orang yang sangat antusias ya dengan adanya IKN. Setiap hari ini saya suka lihat-lihat YouTube perkembangan mengenai pembangunan IKN ini. Kenapa kira-kira kok bisa dalam bahaya, Mr. Puisi? Kenapa berbahaya? Iya. Mari kita simak video yang kita akan ulik, kita akan ulas kenapa hal ini bisa berbahaya. Nah, itulah yang perlu kita informasikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya pemindahan ibu kota negara ini sudah diidam-idamkan oleh presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno. Kemudian kembali juga diidam-idamkan, malah sudah ditentukan lokasinya oleh Bapak Presiden Soeharto ketika itu, yang merupakan bapak pembangunan yang ingin memindahkan ibu kota ke daerah Jonggol. Kenapa ke daerah Jonggol? Karena ibu kota sekarang ini sudah boleh dikatakan di bawah pegunungan di bawah Bogor, Puncak dan lain-lain. Maka ketika musim hujan, maka seluruh air yang akan bermuara di Jakarta, belum lagi air laut yang selalu naik ke permukaan, sehingga di pesisir utara mungkin sudah di bawah permukaan air laut, permukaan tanah di sana. Maka ketika itulah sesungguhnya sudah dimimpi-mimpikan oleh bapak-bapak bangsa sebelumnya. Kiranya nanti betapa ruwetnya ketika tahun emas 2045 itu Jakarta sudah mulai tenggelam. Nah, untuk itulah keinginan para pendiri bangsa ini, para penerus bangsa ini, terutama melalui Pak Jokowi itu memberanikan diri untuk mengeksekusi
keinginan bapak-bapak bangsa sebelumnya untuk memindahkan ibu kota negara ini ke Kalimantan. Karena apa? Sesungguhnya dulu Bapak Soekarno juga sudah survei di Kalimantan itu kebetulan. Ya inilah sesungguhnya yang harus didukung oleh masyarakat banyak. Nah ketika ada calon presiden dan wakil presiden menarasikan bahwa tidak akan ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan, apabila dia menang, inilah merupakan pertaruhan ataupun gambler politik yang dia akan sajikan ke seluruh masyarakat, karena dalam hal ini yang akan dijual oleh salah satu paslon. Tetapi untuk paslon-paslon lain mungkin mendukung untuk keberlanjutan IKN. Inilah merupakan legacy daripada Pak Jokowi itu sendiri yang mungkin mau digergaji. Waduh. Nah, kalau ini yang terjadi, yang diuntungkan bukan siapa-siapa. Yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia sendiri yang menginginkan ada sebuah kota yang smart city, green city, dan berbalut dengan teknologi canggih di dalamnya, sehingga nantinya ibu kota negara ini akan menjadi ibu kota negara yang canggih. Karena apa? Karena semua teknologi ada di sana, kemudian seluruh areal yang ada di sana hanya 35% akan dibangun, kemudian 65% akan dihutankan. Ya. Nah, sebagai informasi bahwa lokasi IKN itu sesungguhnya merupakan hutan tanaman industri. Artinya bukan hutan yang betul-betul hutan. Karena tanaman industri itu adalah hutan buatan yang nanti akan ditebang, kemudian jadi gundul, ditanam lagi, diproduksi menjadi apa-apa untuk menjadi kertas atau menjadi lain-lainnya, sehingga ini bukan merupakan tanaman alami. Nah, kalau sekarang akan dibentuk sebuah ibu kota negara IKN, kemudian yang hanya dibangun 35%, 60% itu tetap ditahankan sebagai hutan, bukan hutan industri, hutan betul-betul hutan yang harus ditanami dengan pohon-pohon yang dilestarikan selamanya, yang mana ini juga merupakan keuntungan, karena pemerintah menghutankan kembali. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, sehingga bagi siapa calon presiden yang tidak mengendaki hal ini akan terjadi, artinya tidak ingin memindahkan ibu kota ke IKN, itu kita lihat masyarakatnya mendukung atau tidak. Nanti kita lihat dalam kampanye 1-2 bulan ini. Betul. Karena kalau memang kita lihat sebenarnya ada pro dan kontra ya Mr. Kuis ya mengenai pindahnya ibu kota sendiri ini ke Kalimantan. Tapi memang kalau kita lihat dengan situasi Jakarta yang sekarang sudah ada, memang menurut saya pribadi sih Jakarta sudah kurang layak ya Mr. Kuis untuk jadi ibu kota, karena bagaimanapun ibu kota adalah cerminan dari negara itu sendiri kan seperti apa. Nah, tapi kenapa ini bisa dikatakan IKN ini dalam bahaya? Apakah ini termasuk dengan berakhirnya jabatan Pak Jokowi? Apakah nanti yang meneruskan sebagai presiden selanjutnya itu apakah ada kemungkinan yang tidak ingin melanjutkan IKN tersebut, Mr. Puisi? Kemungkinan selalu ada dan kemungkinan bisa terjadi. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia hendaknya berpikir secara jernih, apakah IKN itu bagus atau tidak. Seperti kita ketahui bahwa IKN ini dibangun dan diperkuat dengan sebuah undang-undang. Betul. Kiranya tidak mudah untuk merubah undang-undang ini, mungkin di DPR nantinya, kecuali presiden yang terpilih itu merupakan presiden yang mayoritas dikuasai legislatifnya saat itu, kemungkinan akan terjadi. Tetapi kalau ada presiden yang tidak menguasai DPR atau legislatif, rasanya masalah-masalah ini akan sulit untuk dirubah ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita lihat nanti ya, di dalam tayangan perkembangan ya IKN ya, di dalam YouTube ini akan dilihatkan perkembangan IKN saat ini,
sungguh luar biasa, di mana sudah akan berdiri istana yang sangat megah, yang berarsitektur culture Indonesia, di mana itu akan dua bentangan sayap burung Garuda di sana. Kemudian itu yang akan menjadi ikon daripada IKN itu sendiri, akan pasti sudah terwujud dan pasti sudah jadi nanti pada saat dicanangkan program 17 Agustus di sana oleh Bapak Jokowi sendiri, yang mana Pak Jokowi setelah 17 Agustus itu akan tidak akan menjabat sebagai presiden lagi. Nah, ketika itulah kita lihat bahwa sebagian besar infrastruktur dalam IKN sendiri kita lihat sudah banyak swasta yang akan membangun rumah sakit dari Mayapada Group, untuk membangun hotel dari grup Kapuk. Kemudian banyak juga akan membangun apartemen, ya. Kemudian banyak juga akan membangun sekolah-sekolah di sana. Malah Ketua PSSI sudah akan membangun stadion dan pusat pelatihan PSSI di sana. Dan sangat menarik sekali bahwa gedung-gedung Menko itu sudah disiapkan dan sudah jadi nanti pada tanggal 17 Agustus 2024. Selain gedung Menko, gedung kementerian, seluruh menteri ataupun rumah menteri sudah jadi saat itu. Kemudian yang sangat menakjubkan sekali akan dibangun dan sudah mungkin 2024 akan terjadi masjid IKN yang sungguh luar biasa indahnya, berwawasan internasional. Nah, ketika masjid ini terjadi, saya yakin banyak orang-orang luar negeri akan datang berduyun-duyun melihat keindahan IKN itu. Kita lihat bahwa IKN itu kontur tanahnya tidak biasa. Itu merupakan perbukitan di mana akan banyak embung-embung air yang di bawah bangunan-bangunannya. Itulah yang merupakan keindahan IKN itu sendiri. Bayangkan saja, sudah akan ada jalan tol dan sudah akan selesai rampung 17 Agustus 2024. Jalan tol dari IKN menuju ke Balikpapan. Sehingga akan menempuh jarak 30 menit. Kemudian akan ada lapangan udara yang dengan lintasan kalau kurang lebih 2.500 meter. Nah, ketika itu bagaimana ada seorang presiden ataupun grup presiden ini ingin menggergaji kebijakan Presiden Jokowi yang sangat luar biasa bagusnya, yang merupakan idaman daripada para pendiri bangsa saat itu. Nah, kemudian akan ada itu yang paling luar biasa, bahwa IKN ini merupakan ibu kota yang modern, smart city, green city, berwawasan teknologi. Di sana di situ ada bus dan taksi, kemudian tidak ada manusianya. Semua berjalan dengan baik. Kemudian ada juga itu dikatakan pusat rekreasi. Di situ ada. Kemudian yang paling sangat menarik, coba kita lihat pembangunan hotel 1000 kamar sudah mulai dibangun. Mungkin sekarang sudah lantai 4. Nah, betapa para swasta itu mendukung program ini, karena program ini merupakan program yang akan diteropong oleh seluruh dunia. Nah, kalau ini terjadi dengan berjalannya waktu menuju 2045, maka Indonesia saat itulah mempunyai ibu kota negara yang luar biasa indahnya, dan akan menjadi pusat ibu kota negara, sehingga pemerataan akan terjadi di seluruh Indonesia. Kalau sekarang Pak Jokowi bilang bahwa sekarang adalah Jawa sentris. Ketika IKN itu terjadi, maka akan terjadi Indonesia sentris. Coba kita bayangkan berapa devisa yang dihasilkan oleh Pulau Kalimantan, ratusan triliun tiap tahun devisa dari hasil pengolahan tambang di sana. Berapa persen sih
untuk membangun kota Kalimantan. Iya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Sehingga nanti kalau ada narasi daripada calon presiden mengatakan bahwa saya pernah dengar Pak Anies mengatakan bahwa kenapa harus membangun IKN? Kenapa nggak dana itu dibangun untuk semua provinsi bersamaan? Saya kurang sependapat masalah ini. Karena apa? Sekarang pun setiap provinsi sudah ada pembangunan sesuai dengan APBD dan sesuai dengan bantuan dari APBN. Betul. Nah, karena provinsi itu sendiri belum mampu menyajikan sebuah kota yang berwawasan lingkungan, yang provinsi ataupun kota-kota yang betul-betul smart city, green city. Coba kita lihat betapa banyak APBD yang dipunyai oleh daerah-daerah, terutama Bali, Kota Denpasar dan lain-lain. Sampai hari ini pun sampah tetap berserakan. Kemarin sampah terbakar di Pulau Bali. Sampai hari ini pun tidak ada yang memikirkan bagaimana mengelola sampah menjadi listrik. Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan membagi-bagi kue, berikan setiap provinsi suruh membangun serentak, tidak akan bisa kalau tidak ada perencanaan yang matang seperti IKN. Waduh, luar biasa teman-teman penjelasan dari Mr. Puisi ini. Memang kalau kita secara garis besar, setidaknya IKN ini menjadi ikon, yang nanti salah satu ikon ini yang akan ditiru oleh daerah-daerah kemudian ya Mr. Puisi. Jadi bukan kita tidak kita langsung membangun merata semua, otomatis tidak ada satu yang menjadi ikon, menjadi contoh seperti itu Mr. Puisi. Yang mana nanti sudah direncanakan dan mungkin sudah akan dimulai ada tol bawah laut. Waduh, luar biasa nih para teman-teman. Yang mungkin bekerja sama dengan Korea. Inilah ikon IKN sendiri yang diteropong oleh dunia, di mana IKN ini akan merupakan kota yang bertaraf internasional, smart city, berteknologi tinggi seperti kota-kota di Korea dan di Cina. Betul. Nah, ketika itu terjadi, saatnya pada tahun 2045 Indonesia sudah menjadi negara besar keempat atau kelima. Indonesia mempunyai ibu kota yang sangat canggih, seperti ibu kota yang ada di Cina dan di Korea dan di Jepang. Waduh, luar biasa teman-teman. Jadi memang IKN ini memang dari awal dibentuknya memang banyak pro dan kontra, tapi memang kalau kita melihat untuk ke belakangnya ini, untuk waktu sekian lamanya, emang IKN ini kita butuhkan karena secara nggak langsung IKN ini menjadi ikon buat negara kita, menimbulkan banyak investor juga Mr. Puisi ya, dan mungkin ini juga akan menjadi daya tarik negara kita untuk warga-warga atau negara luar negeri lainnya untuk apa sih Indonesia selain Bali ya Mr. Puisi ya, karena untuk saat ini mungkin Indonesia yang diketahui yang paling utama Bali. Malah kadang ada beberapa orang luar negeri itu yang tidak tahu Indonesia tapi taunya Bali, mereka anggapnya Bali itu sebuah negara, malah seperti itu. Saya pernah mendengar itu. Makanya nanti kalau misalnya IKN sudah terjadi, mereka tidak hanya mengenal Bali, dia akan mengenal Kalimantan, IKN di Kalimantan. Nah, itulah akan menjadi pendapatan negara ya Mr. Puisi. Pendapatan pemerataan perekonomian tidak terdisentrasi di bagian barat saja. Mereka juga akan menuju ke bagian timur, mencapai kesejahteraan. Nah, inilah, tetapi syukur sekali bahwa seperti yang kita lihat di televisi, ada paslon presiden dan wakil presiden, yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Yang banyak orang menyebut Mas Gibran, itu memang ingin melanjutkan IKN. Nah, inilah yang dipertaruhkan oleh para paslon. Apakah IKN ini ada nilai positifnya atau negatifnya? Kita lihat nanti dalam debat politik yang akan datang, yang katanya dilakukan 5 kali debat politik. Nah, itulah akan mungkin membahas mengenai IKN, hilirisasi dan lain-lainnya. Sehingga kita lihat bahwa masih ada juga paslon calon presiden dan wakil presiden untuk mendukung keberlanjutan program-program yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Kemudian kalau kita lihat Pak Ganjar itu pada awalnya sebelum Pak
Prabowo memilih cawapresnya Mas Gibran, pada awalnya menggebu-gebu di mana-mana Pak Ganjar ini, waktu itu sebelum ada Pak Mahfud MD, mengatakan bahwa akan meneruskan semua program Bapak Jokowi. Tetapi saat ini kita belum tahu apakah nanti dalam kampanye Pak Ganjar itu sendiri akan memprogramkan untuk melanjutkan semua program Pak Jokowi yang dibangun saat ini, termasuk IKN itu sendiri. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Mr. Puisi atas penjelasannya. Ya, kalau saya harap sih tetap dilanjutkan ya Mr. Puisi, karena ini udah kayak berjalan dan udah lumayan menghabiskan dana. Kalau sampai tidak dilanjutkan kan sayang sekali itu yang. Iya, berapa ratus triliun harus itu menjadi sesuatu proyek yang di tengah hutan yang tidak berguna. Mungkin kali ini yang terjadi ditertawakan oleh rakyat dunia. Betul, dan jangan sampai jadi wisata mistis malah Mr. Puisi karena akhirnya tidak diteruskan seperti itu. Itu saya yakin akan merugikan bangsa Indonesia kalau tidak ada sebuah pemimpin yang mempunyai wawasan internasional. Hendaknya semua pemimpin yang akan ada di Indonesia janganlah ada perasaan like and dislike. Betul. Nah, kalau kita Pak Jokowi bagus, kita bilang bagus. Kalau jelek kita kritik apa yang jeleknya. Betul. Jadi kalau IKN ini dibilang nggak bagus, rasanya sih terlalu mengada-ada. Betul. Nah, justru inilah yang harus dipikirkan secara matang, arif, bijaksana, tetapi tetap demokratis. Waduh, bagaimana IKN ini tetap harus berjalan karena ya ini adalah ikon untuk negara kita. Jadi buat teman-teman udah tahu nih pastinya siapa yang akan jadi pilihannya nanti masing-masing pada Pilpres tahun 2024. Ya, Mr. Puisi, terima kasih untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Pembahasannya sangat bagus sekali dan kita akan mengikuti terus perkembangannya dan mungkin akan kita sampaikan lagi nih tentang perkembangan IKN selanjutnya, Mr. Puisi, seperti itu ya. Baik teman-teman, terima kasih udah bergabung dengan channel kami, dan jangan lupa buat kalian semua yang ingin selalu melihat channel Mr. Puisi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Ya, terima kasih. Bye-bye.